An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol ayatul munafiqi salas. Nyambung ya ini ya, maaf. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, muttafaq alaih. Ini hadis yang populer di kita. Ciri orang munafik ada 3. Kalau 3-3-nya ada, ini munafik 100% solid. Kalau cuma 1 munafik tapi masih bisa diobatin. Kalau 2, waduh, munafiknya udah lumayan gitu. Nah, kita ukur diri kita teman-teman ya, sudah ada atau belum ya. Karena ya Allah, nih kalau saya kasih contoh deh. Observasi yang saya lakukan selama beberapa waktu itu membuktikan kalau orang di Indonesia itu nggak baca Quran alasannya 3 alasan orang nggak baca Quran. Yang pertama, karena dia nggak tahu huruf hijaiyah, bingung nih gimana cara bacanya nih, huruf melungker emang nggak bisa baca. Yang kedua, dia bisa baca tapi nggak ada waktu, sibuk banget, luar biasa ada yang sibuknya kayak gitu. Yang ketiga, dia bisa baca nggak terlalu sibuk, dia bisa baca, ada waktunya untuk baca, tapi dia ketika baca ayat-ayat Al-Quran tentang munafik, dia kesindir mulu teman-teman. Orang munafik begini, kok saya banget. Akhirnya dia nggak baca Quran karena merasa tersinggung. Alhamdulillah kalau begitu ya, berarti hatinya masih lembut. Nah sekarang kita ukur diri kita, apa sudah ada atau ada bibitnya. Salah satu yang menjadi barometernya adalah ketika kita pernah melakukan 3 hal ini dan kita masih menyesali, itu mungkin gambaran hati kita masih baik. Yang pertama, kalau ngomong bohong. Nah, saya pikir kita nggak tahu, kalau Anda, saya sih kayaknya pernah bohong kayaknya deh. Kayaknya. Cuma saya lupa di mana gitu. Saya pikirin dulu deh. Nggak usah ngomong ya, buka aib ya. Buka aib di depan umum, disiarkan lalu direkam di YouTube. Tapi pernah atau enggak silakan Anda ukur. Kalaupun Anda pernah, yang penting Anda penyesalan teman-teman. Karena orang yang munafik berbohong itu jadi hobi. Jadi nggak punya rasa penyesalan. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji nggak ditunaikan tanpa alasan. Kalau ada alasan boleh ya. Wa idza tumina khana, ketika diberi amanat tidak amanah, nggak dikerjakan dengan baik. Ada ini hadis riwayat Bukhari Muslim, ada tambahan fi riwayat Muslim, huwa munafikun wa in shalla wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Orang yang memenuhi 3 kriteria ini pasti munafik, walaupun dia puasa Ramadan, walaupun dia sholat bersama kita di masjid, walaupun dia menyangka beriman, tapi pasti dia munafik. Jadi tampilannya soleh, tapi kalau begini punya sifat 3 ini, ya dia tidak bisa disebut mukmin, tapi disebut munafik. Hanya saja teman-teman, munafik atau iman itu tidak kelihatan sama kita. Kita nggak perlu menilai orang, yang menilai itu Allah langsung aja. Jangan kemudian oke Pak, dengan kriteria ini saya bisa tentukan teman-teman saya yang masuk kategori munafik, hampir munafik, munafik akut. Ya nggak usah dinilai ya, ini Allah yang tahu. Baik, lagi-lagi introspeksi teman-teman ke dalam. An Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu qol haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisaini qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadiru akhar. Hudzaifah bin Al-Yaman, orang yang dipercaya Nabi menyimpan rahasia, beberapa rahasia Nabi, katimu sirrin Nabi, pernah menyampaikan, saya pernah mendengar Nabi menyampaikan 2 hadis tuh yang relevan, yang sama, dan saya sudah lihat itu terwujud sekarang di masa kita, dan saya menunggu apakah yang kedua saya saksikan atau tidak ya. Haddatsana annal amanata nazalat fi jadri qulubil rijal. Amanah itu turun dalam hati kita semua. Kita tuh punya bakat untuk amanah teman-teman. Tsumma nazal Quran fa'alimu minal Quran. Kemudian ada Al-Quran, dikuatkan, semakin yakin kita untuk menunaikan amanah. Wa'alimu minas sunnah, tahu ada hadis Nabi. Tsumma haddatsana an raf'il amanah. Kemudian Nabi menyampaikan ada masa di mana amanah itu hilang. Faqala yanamur rajulu an-naumata fatuqbadul amanah min qalbi. Ada orang tidur, pas bangun amanahnya mulai hilang dikit demi sedikit.
Fayadhallu atharuha mislul waqti. Saya terjemahkan dengan vernakularisasi terjemah bebas. Anda kalau misalnya habis habis naik motor 3 jam muter-muter, itu nanti bajunya ada coklat-coklatnya di sini atau ada di sini ya, kira-kira gitu. Atau Anda baru bekerja di dapur, Anda baru masak, itu tangannya masih ada bau itunya, kadang-kadang bau bawang ya gitu, bawang putih, bawang merah, kencur, banyak di tangan ternyata. Itu namanya wakat. Sesuatu yang Anda lakukan dan Anda berbekas sedikit, nggak banyak, tapi bekasnya ada gitu. Sumayanamu an-naumata fatuqbadul amanah min qalbihi, tidur lagi, dihilangkan lagi amanah, dihilangkan lagi amanah. Fayadhallu atharuha mislu atharil mijil kajamrin dahrajathu dahrajtahu ala rijlika fana fito fatarahu muntabiran walaysa fihi syai' summa akhadha hasatan fadahrajahu ala rijlihi. Jadi amanah itu akan hilang dengan pelan-pelan tanpa kita sadari. Dan sekarang mungkin kalau Sayyidina Hudzaifah belum melihat yang kedua ini, kita sudah melihat. Kita lihat yang disampaikan oleh Sayyidina Hudzaifah ini. Faisbihun nasu yatabayaun. Orang mulai melakukan transaksi ekonomi, melakukan interaksi dan seterusnya, janji-janji, ngobrol dan seterusnya. Fala yakadu ahadun yuaddi. Ingat, kada itu tidak perlu an, teman-teman ya. Kada tidak perlu an. Makanya kalau ada catatan di ucapan kita, kadal fakru ayakuna kufron, harusnya nggak pakai an. Yakaduna yastun, bukan ayastu ya. Yakaduna yastun. Yakadul barqu yakhtofu atau ayaktofa. Yakadal barqu tofu, yakadul barqu yakhtofu. Kenapa? Karena kada itu artinya hampir, dekat. Karena itu nggak boleh dikasih an. Kalau jadi an, jadi kepisah, jadi jauh. Emang begitu? Ya mana saya tahu ya. Guru saya ngajarinnya begitu dulu. Guru-guru aneh emang. Tapi untuk menjelaskannya begitu, dan benar, kada tuh nggak pakai. Makanya kadal fakru yakunu kufron harusnya, bukan ayakuna kufron. Dari bahasa di sini juga ada. Fala yakadu ahadun yuaddi, bukan ayuaddiya al amanah hatta yuqol. Sehingga nanti ada masa di mana orang itu susah dikasih percaya, sampai ketika ada orang yang amanah dibilang inna fi bani fulan rojulan aminan. Tahu nggak, di kampung anu ada orang yang jujur banget. Jadi jujur tuh jarang banget. Dulu orang semuanya jujur, yang bohong cuma 1-2. Sekarang semuanya bohong, yang jujur cuma 1-2. Itu dianggap jarang banget. Hatta yuqalir rajuli ma ajladahu, solid banget nih orang, ma adzrafah, cerdas dan menyala. Dan menyala ya, menyala abangku itu ya. Ma aqalahu, cerdas banget. Wa ma fi qalbi miskul habbatin min khardal min iman. Padahal orangnya nggak begitu amanah banget, tapi kalau udah nggak ada lagi yang amanah, yang amanahnya cuma 70% jadi keren. Ketika orang udah nggak ada amanah lagi, nangis 50% jadi keren. Kayaknya udah masa itu sudah datang ke kita ya. Ya kita ini termasuk yang mungkin sadar nggak sadar mungkin amanahnya sudah susut, tapi merasa nyaman. Allahu Akbar. Walaqad ata alayya zamanun ma ubali ayyukum bayatu la in kana musliman la yurdanna alayya dinahu. Dan nanti ada masa orang baiat, saya nggak peduli lagi dia iman atau enggak, udah terserah, yang penting mau baiat. Nah, kalau dia muslim la yurdanna alayya dinahu, ya agamanya akan menolongnya. Fa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yurdanna alayya sa'ihi. Wa amal yaum fama kuntu ubayyi minkum illa fulanan wa fulanan. Kata Nabi, zaman Nabi aja sebenarnya orang yang bisa saya terima baiatnya juga nggak banyak-banyak amat di zaman Nabi. Padahal zaman Nabi orang bohong sangat jarang. Ya nasib kita begitu teman-teman ya. Nasib kita begitu.